oleh Ustadz Mu'ib. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal solih kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita keimanan, keyakinan, dan pemahaman yang benar. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan membacakan firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang kelima, di mana pada ayat yang kelima, keenam, dan ayat yang ketujuh nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang salah satu di antara kekuasaan Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membentuk anak cucu Adam di dalam rahim ibu-ibu mereka, dan tentunya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah juga ingin mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, manusia itu ada yang condong kepada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, yang belum jelas, untuk menguatkan pengakuan mereka yang salah. Dan kita sebagai orang yang beriman nanti diperintahkan agar supaya kita mengikuti ayat yang muhkam. Kita nggak boleh mengikuti ayat yang mutasyabih. Adapun mereka seperti Yahudi, Nasrani, mereka justru
mencari ayat-ayat yang mutasyabih untuk membenarkan akidah mereka yang menyimpang. Dan juga di sini Allah nanti mengabarkan kepada kita bahwasannya tidak ada satupun yang samar baik di langit maupun di bumi dari pengetahuan Allah. Mari kita lihat ayat yang kelima dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Innallaha, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, fil ardi, di bumi, maksudnya di muka bumi, wala fis samai, dan juga di langit. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini Allah berfirman menggunakan huruf taukid inna, huruf taukid dan juga huruf nasab. Kemudian Allah menyebutkan la yakhfa alaihi syai'un dengan jumlah manfiyah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai' itu nakirah. Nakirah setelah nafi menunjukkan keumuman. Baik sesuatu itu besar, kecil, sedikit, banyak, semuanya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ardi wala fis sama, di bumi maupun di langit. Dan kita tahu langit yang ada di atas kita itu hanya Allah yang tahu batasannya. Manusia hanya mampu menembus langit pertama, itu pun belum ada yang tahu batasan langit pertama. Ternyata angkasa itu luas, hanya Allah yang tahu, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, jarak antara langit pertama dengan langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Dalam hadis dikabarkan langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun. Masya Allah ya, ini kan betul-betul tinggi. Nah, ngono menungso engkres ya, sombong. Nah, kita itu dibandingkan alam raya ini kecil ya, kecil ya. Kita itu kecil, namun karpe gede ya. Sehingga kadang lupa dengan hakikat penciptaan kita yang hina ini. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini menunjukkan ancaman. Siapa saja yang memahami ayat ini bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang samar, yang tersembunyi dari Allah. Ini menunjukkan agar kita berhati-hati, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah sekecil apapun. Dan juga di sini menunjukkan betapa ya kita itu supaya senantiasa menjalankan perintah walaupun tidak ada yang melihat. Misalnya Anda berduaan dengan Allah, tetap ya Anda supaya menghadirkan sikap muraqabah, merasa diawasi, dipantau oleh Allah. Jadi ada orang, nggak ada orang, tetap jalankan dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan. Ya. Jadi ayat ini luar biasa, betul-betul memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa ikhlas dan bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta.
Bertakwalah di mana saja kalian berada. Jangan hanya di masjid kita bertakwa, ya, alim, ya, kudu, ya, tawadhu di masjid. Karena banyak orang. Namun ketika di luar masjid, ketika kita hanya dengan Allah, kita pun bermaksiat. Jangan kaum muslimin. Ingat, nggak ada sesuatu pun yang samar dari Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah sawiru, ya, mendesain, membentuk, ya, kalian, ya, fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, menurut yang dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha, tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah dengan benar, illa huwa, kecuali Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah yang lain Allah menegaskan bahwasannya Allah lah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan anak laki-laki maupun perempuan, atau menjadikan mandul. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukura aw yuzawwijum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Surat Asy-Syura. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Kaum muslimin, ya, karena Allah yang telah mendesain kita, membentuk kita, maka kita nggak boleh mencela, membenci ciptaan Allah. Misalnya kita menghina fisik seseorang, pesek, ireng, ya, misalnya, pendet, ya, nggak boleh. Ya. Kita hanya diizinkan membenci perbuatan. Ketika orang itu bermaksiat, kita benci perbuatannya. Jangan membenci fisik seseorang. Dia tidak punya hak di sini untuk menentukan fisiknya. Kalau Anda diberi hak untuk memilih fisik, ya saya pun akan milih yang terbaik. Ya, saya gak akan milih irung yang pesek ini. Saya gak akan milih, ya, model kayak gini. Saya akan milih yang terbaik. Namun itulah yang Allah kehendaki. Maka syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yakini kita itu manusia diciptakan fi ahsani taqwim, yang terbaik susunannya, yang terbaik penciptaannya dibandingkan makhluk yang ada. Ya. Saya ulangi, kulolan panjenengan adalah fi ahsani taqwim. Ya. Sebab Anda diutamakan dengan diberi akal. Secantik apapun binatang, tetap, ya, apapun itu putri duyung misalnya, nah, tetap itu binatang. Maka nggak boleh menikah dengan mereka karena binatang, dan mereka tidak diberi akal. Dulu Imam Abu Hanifah pernah ditanya, ya Imam, apa hukumnya menikah dengan putri duyung? Nah, kata Imam Abu Hanifah, nggak boleh, sebab Allah telah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kita manusia hanya dibolehkan menikah dengan sesama manusia. Ustadz, bolehkah nikah sama jin seperti sebagian paranormal itu? Ya, mungkin Bapak pernah lihat, ya. Saya pernah lihat itu di YouTube. Dukun, ya rahmakallah, nikah sama jin, ya, dipacai dukunnya itu, kemudian ya sebelahnya kata jinnya nggak ada siapa-siapa,
Nah, ternyata nikah sama jin, masya Allah. Nah, apalagi nikah sama binatang. Naudzubillah. Maka kaum muslimin, ya, seburuk apapun fisik kita, syukurilah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya, dialah Allah, ya, yang telah membentuk kita dalam rahim kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Belum lagi kalau kita membahas alam rahim, masya Allah, betapa luar biasa Allah dalam menciptakan rahim, ya. Sebuah tempat yang mana janin tumbuh, ya, normalnya 9 bulan, kemudian di situ tercukupi semua kebutuhannya sehingga berkembang dengan demikian, ya, sempurna hingga akhirnya lahirlah kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mursalat ayat 20 hingga 22, alam nakhluqukum mimma immahin, bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina, faja'alnahu fi qararim makin, kemudian kami tempatkan dia di tempat yang kokoh, itu rahim. Nah, nempel di situ sampai tumbuh menjadi janin. Ila qadarim ma'lum, sampai batas waktu yang sudah kalian maklumi. Masya Allah, ya. Sampai-sampai orang kafir yang jujur seperti Profesor Maurice Bucaille, ya, dulu ketika membahas tentang surat, ya, Al-Alaq tentang penciptaan manusia dibandingkan dengan Bible, akhirnya beliau mendapat hidayah, petunjuk, dan masuk Islam. Masya Allah, 1400 tahun belum ada alat untuk mengetahui rahim seperti apa itu USG, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara tentang rahim, tentang kandungan, ya, tepat waktunya, kapan diberi ruh, kapan berbentuk darah, kapan berbentuk, ya, tulang, kapan berbalut daging, lalu kapan diberi nyawa. Masya Allah. Kemudian sampai menyusui dibahas oleh Islam. 2 tahun yang sempurna penyusuan ASI. Nah, ini belum ada alat canggih waktu itu, Rasul sudah berbicara tentang rahim. Masya Allah. Bahkan Rasul sudah membahas tentang semakin orang naik ke atas semakin sesak dadanya karena tidak ada oksigen. Padahal waktu itu belum ada pesawat. Tapi Nabi sudah nyampe ke sana pembahasannya. Nah, ini menunjukkan apa yang disampaikan Nabi betul-betul berdasarkan wahyu, bukan, ya, berasal dari syahwat Nabi atau, ya, murni dari Rasul, bukan. Masya Allah, ya. Alhamdulillah Allah takdirkan kelolaan panjenengan mengenal Islam, kemudian masuk ke dalamnya dan beriman. Maka tugas kita supaya terus meminta tambahan keimanan, tambahan keyakinan, tambahan pemahaman yang benar tentang agama ini. Nah, itu Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan, sebagaimana doa Ibnu Mas'ud dalam hadis Ahmad yang sahih. Kaifa yasha, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, Masya Allah, ya. Luar biasa. Kemudian setelah kita dalam rahim itu umur, ya, 120 hari, Allah utus malaikat untuk, ya, menulis beberapa perkara untuk kita ke depannya yang disebut dengan takdir umri. Takdir umri, ya, ditakdirkan di situ apakah kita kelak jadi orang yang syaki, yang celaka, atau orang yang sa'id, yang bahagia. Kemudian ditentukan di situ, ya, rezeki-rezeki kita. Kemudian apakah kita jadi orang yang, ya, putih atau hitam, apa tinggi atau pendek, ditentukan semua di situ. Apakah nanti akan berjenggot atau tidak berjenggot, semua ditentukan semua. Nah, maka alhamdulillah
Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kalau kita lihat bagaimana Islam itu luar biasa. Ya. Dulu di zaman Rasul dalam hadis yang sahih, ada yang sahih, ya, riwayat Al-Bukhari, bab talak, bab perceraian, nomor 5305, dan Muslim nomor 1500, dan juga Nasai dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada seorang, ya, laki-laki yang ingin menceraikan istrinya gara-gara anaknya kulitnya nggak sama dengan bapaknya. Aku putih, bojoku putih, kok ireng. Dia nuduh, kamu selingkuh ya. Itu kan. Dia marah-marah. Iki anak sopo iku gak podo ya. Marah-marah sama Nabi, sama istrinya. Lalu dibawalah kasus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasul menyelesaikan tuduhan seorang suami karena menuduh istrinya selingkuh disebabkan kulit anaknya gak sama dengan bapak dan ibunya. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal laka min ibil, awakmu duwe unta enggak? Oh ya, saya punya onta banyak. Naam. Qala ma alwanuha, apa warna onta-ontamu itu? Qala hamra, ada yang merah, hamr, ada yang ini, ada yang coklat enggak? Oh, ada. Nah, annalah dzalik, dari mana itu kok kulitnya gak podo? Satu induk tapi anaknya beda. Dari mana itu? Dia nggak tahu. Mungkin dari keturunan mungkin. Lalu kata Nabi, lah, walidzalika ibnuka la'alau naz'un irkun. Iya, itu gen, kata Nabi, gen. Nabi 1400 sudah bicara apa? DNA. Itu dari gen keturun, DNA itu kata Rasul. Bahasa Arabnya apa? Naza'ahu irkun. Naza'ahu irkun, gen keturunan. Masya Allah. Baru dia puas. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bisa jadi dulu mbahnya ireng ini. Iswain kayak boyote sing ireng, ya gitu kan. Ini karena gen ini, turunan. Nah, sama dengan kami, ayah kami putih bersih kulitnya, ibu juga bersih, adik kami dua ireng pak, jeliteng, ireng berintik pisan, nurun sopo ya. Nah ternyata bisa jadi ada gen atau DNA dari mbahnya dulu yang berintik dan sebagainya. Nah, masya Allah, coba Anda bayangkan, belum ada alat untuk ngetes DNA ya, Nabi sudah bisa menjelaskan seperti itu. Ini kan wahyu ini, masya Allah. Akhirnya gak jadi menceraikan istrinya gara-gara anaknya beda kulit sama orang tuanya. Masya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, ini namanya tauhid uluhiyah. Jadi kita hanya mengesahkan Allah dalam penyembahan. Beda dengan Yahudi Nasrani. Mereka itu Nasrani mengakui bahwasannya ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan anak, Tuhan ibu ya. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka mengakui Uzair itu anak laki-laki Allah. Begitu juga orang musyrik, mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Nah, Rasulullah semata yang memurnikan ajaran itu kembali kepada tauhid, ya, mengajak mereka Yahudi, Nasrani, musyrikin untuk mentauhidkan Allah, satu-satunya yang disembah hanya Allah yang menurunkan kitab samawi. Dan ternyata dulu di kitab-kitab mereka tertulis bahwasanya Nabi Isa itu utusan Allah. Seperti di Injil Barnabas misalnya, itu tertulis nyata, Nabi Isa menyatakan saya utusan Allah, saya mengajak kalian menyembah Allah. Itu di Injil Barnabas.
Maka Injil ini nggak boleh dibaca ya, seperti yang saya sampaikan, dianggap Injil hitam, gospel hitam. Ya, karena kalau baca ini ya iman mereka. Oleh karena itu sikap kita ketika membaca kitab perjanjian lama atau barukah yang ada, tolok ukur kita adalah Quran. Kalau Quran mengatakan beda dengan Injil dan Taurat, kembali ke Quran. Kembali ke Quran sebagai pedoman utama untuk mengetahui kebenaran dua kitab tersebut yang sudah dirubah-rubah oleh tangan jahil manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, setelah Allah menyebutkan pembentukan kita dalam rahim, lalu Allah menegaskan kita setelah menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, maka tidak ada ya, tidak kecuali kita supaya mentauhidkan Allah. Lantas Allah mengiringi dengan penyebutan Al-Aziz, yang maha perkasa. Yang maha perkasa. Yang tentunya keperkasaan Allah itu sempurna. Keperkasaan Allah itu sempurna. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Nah ini dia. Jadi Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Sebab Allah itu hakim. Putusannya pasti baik. Cuma terkadang kita kurang sabar dan tidak memahami akan rahasia itu. Nah, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ya, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Nah, itulah maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini Allah Subhanahu wa taala ya menutup firman ini dengan nama Aziz dan nama Hakim. Supaya apa? Supaya kita legowo. Oh iya, aku diciptakan dalam bentuk fisik seperti ini, itu berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, itu kaum muslimin. Itu yang harus kita pahami dari ayat ini, Masya Allah. Jadi semua hukum Allah yang bersifat kausalitas, hukum alam, hukum syar'i, syariat ini, ya, hukum yang terperinci, yang global, semuanya itu berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, ya, Allah berfirman pada ayat berikutnya. Ya, Allah menyebutkan tentang diturunkannya kitab. Walladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Huwa, dialah Allah, alladzi anzala alaikal kitab, yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran maksudnya, kepadamu ya Muhammad, ya, kepadamu ya Muhammad. Minhu, diantaranya, diantara isi kitab itu, ayatun, ada beberapa ayat, muhkamatun, yang muhkam, yang tegas, jelas, tidak membutuhkan keterangan lagi, ya, seperti ayat tentang sholat, aqimus sholat, tentang zakat, wa atuz zakah, tegas itu. Tentang perceraian, tolak, jelas. At-tolaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bis, tegas itu. Maka enggak butuh penjelasan lagi. Hunna, di antara ya, mereka itu, ya, di antara mereka itu, yakni ayat-ayat itu, ummul kitab, ada pokok-pokok dari Al-Quran, induk dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada ayat yang bersifat mutasyabih, ayat yang samar, ya, ayat yang masih samar, yang belum diketahui maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun
Fa amma, maka adapun alladzina fi qulubihim zaighun, orang yang dalam hatinya ada zaigh, yaitu kecondongan kepada kesesatan. Artinya hatinya sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran sesat. Ya. Enggak bersih hatinya, tidak fitrah lagi hatinya. Ya. Sehingga orang ini ketika melihat ayat-ayat Al-Quran itu, yang dicari itu adalah sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh, yang menyimpang-menyimpang, yang nanti bisa mendukung ya syahwatnya, seperti orang-orang liberal misalnya. Orang liberal mengatakan seluruh agama itu ujung-ujungnya masuk surga semua. Nah, begitu. Kemudian dicarilah ayat yang mendukung itu. Ternyata dicuplik potongan ayat ini, potongan ini. Jadi ayat nggak disempurnakan. Dipotong-potong, diambil untuk mendukung pendapat mereka, keyakinan mereka yang mengatakan bahwasannya seluruh agama itu ya selama mereka berbuat baik pasti masuk surga. Begitu kata mereka. Nah, ini kotor sudah hati mereka, rusak hati mereka itu. Maka orang yang seperti ini, yang hatinya penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan ya syubhat, hatinya penuh dengan ya pemikiran-pemikiran ya menyimpang, itu pekerjaannya fayattabi'una ma tasyabaha bihi minhub ma tasyabaha minhub tigha'al fitnati wabtigha'a ta'wilih. Mereka ini ya hanya mengikuti yang mutasyabihat, yang samar, untuk mencari-cari fitnah, itu dia. Jadi pekerjaan mereka mengotak-ngatik ayat, tujuannya untuk menimbulkan kekacauan di tengah umat. Nah, itu tugasnya para liberal itu. Orang-orang liberal yang benci kepada Islam. Ya. Itu tujuannya. Membikin umat pusing, membikin umat ragu. Ya, membikin umat itu ya meninggalkan ayat yang tegas, yang jelas. Sehingga mereka buat tafsir, nama tafsir hermeneutika ya, tafsir itu ya, tafsirnya orang-orang liberal itu ya, makanya mereka ujung-ujungnya apa, nah, jilbab bagi perempuan nggak wajib, itu ujung-ujungnya ke sana. Waris ujung-ujungnya dikritik, kenapa ini nggak adil, masa laki-laki perempuan pembagian nggak disamakan. Kemudian ujung-ujungnya Islam nggak adil, kenapa perempuan ada iddah, laki-laki nggak ada iddah, gitu ya. Kalau ditinggal mati, perempuan harus nunggu 4 bulan 10 hari, laki-laki boleh langsung nikah. Itu kesana ujung-ujungnya, bikin kacau lah pokoknya di masyarakat, bikin pusing tatanan yang sudah ada. Itulah mereka orang-orang yang hatinya rusak, hatinya sudah keluar dari fitrah, keluar dari fitrah. Ujung-ujungnya mereka rame-rame dengan alasan hak asasi manusia menuntut pemerintah supaya melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya, itulah mereka bikin fitnah tok di muka bumi ini, ya, bikin pusing. Ya. Nah, ini ngeri sekali pemikiran mereka. Terus seperti ini. Nah, itulah ciri-ciri orang yang hatinya rusak, hatinya sudah ya terkontaminasi dengan syahwat-syahwat dunia dan sebagainya. Wabtigha'a ta'wilih, dan mereka mencari-cari takwilnya. Ditakwil, akhirnya keluar dari jalur yang ada. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Adapun warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, yaquluna, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman kepada Al-Qur'an. Kullun, semuanya min indi rabbina, berasal dari sisi Tuhan kami. Jadi ayat yang muhkam, ayat yang mutasyabih, semua diimani. Nah, itu sikap orang beriman, Pak. Terutama para sahabat, karena ayat ini turun di tengah-tengah mereka.
Dan otomatis khitab atau yang dituju oleh ayat ini pertama kali ya para sahabat. Makanya doa para sahabat seperti Ibnu Mas'ud yang saya sampaikan tadi luar biasa. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan kepadaku keimanan, keyakinan, pemahaman yang benar. Fikih. Fikih artinya apa? Pemahaman yang mendalam. Yaitu pemahaman tentang agama ini sesuai dengan pemahamannya Rasulullah SAW sebagai gurunya para sahabat, dan juga pemahaman para sahabat sebagai murid-murid Rasulullah SAW. Lihat, mereka beriman. Ketika mereka tidak tahu ayat ini ya tentang tafsir, mereka katakan ya amantu, aku beriman wes, cukup. Kami beriman dan kami membenarkan. Kan begitu. Nah, kalau ditunjukkan tafsirannya, alhamdulillah. Mereka bersyukur kepada Allah. Kalau nggak ditunjukkan alias belum datang ilmu kepada mereka, mereka cukup beriman. Nah, itulah sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka mengatakan kullu min 'indi rabbina, ayat yang muhkam datangnya dari Allah, ayat yang mutasyabih juga berasal dari Allah. Maka kita imani, enggak boleh kita buang. Ini enggak cocok, nah dibuang. Jangan. Ini kafir ini. Apalagi meragukan Al-Qur'an, kafir, keluar dari Islam. Nah, sebab beriman kepada Quran bagian dari rukun iman yang 6 itu. Maka enggak boleh ragu tentang Al-Quran. Allah sendiri mengatakan dzalikal kitabul la raiba fi. Quran itu enggak ada keraguan di dalamnya. Kalau Anda mendapati ayat yang belum mampu Anda pahami, sadarilah itu karena kelemahan kita. Bukan ayatnya yang bermasalah, kita yang bermasalah. Bisa jadi hati kita yang masih kotor, bisa jadi dasar ilmu kita, alat kita yang masih lemah untuk mendalami dan menggali Al-Quran, bisa jadi, ya. Dan itu jelas banyak kemungkinan di sini. Bukan Qurannya bermasalah, ya. Dan terbukti para ulama kita menghasilkan tafsir yang beraneka macam, dan tafsirnya nggak kecil-kecil, besar-besar tafsirnya. Ini yang terbaru ini, ulama Syria. Nah, ini belum diterbitkan ke Indonesia. Saya dapat informasi kiriman dari teman yang ada di sana di Syria. Ya. Baru saja selesai ya, launching tafsir, jumlahnya 50 jilid. Tebal ya, tinggi 50 jilid. Luar biasa itu. Bayangkan ya. Dari zaman ya, sahabat sampai zaman sekarang sudah berapa tafsir yang dikarang oleh ulama kita. Dan setiap kita membaca kitab tafsir mereka, pasti kita akan menemukan sesuatu yang lebih mencerahkan. Dan masing-masing punya kelebihan masing-masing. Karena itu tadi, pemahaman seseorang itu, setiap orang gak sama tingkatan pemahamannya. Dan masing-masing punya kelebihan di situ. Contohlah yang saya pakai malam ini, kebetulan saya pakai tafsir Aunur Rahman. Ini jilid 4 ini. Ini ada 25 jilid tafsir ini. Contoh, Masya Allah ya. Jadi kaum muslimin, sekali lagi monggo kita seperti para sahabat ya, kita imani semuanya yang muhkam, yang mutasyabih kita imani, karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil ya, pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, tentunya akal di sini dalam tanda kutip akal yang masih bersih, akal yang selalu dibimbing oleh wahyu, bukan akalnya mereka yang sudah kena terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran liberal, bukan. Kalau akal-akal mereka ya itu tadi tujuannya kekacauan tok yang dicari. Untuk fawaid ayat ini insyaallah kita sampaikan yang akan datang. Tentunya di sini banyak sekali faedah-faedah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah yang akan datang saya akan bahas contoh-contoh ayat mutasyabih, ayat muhkam, lalu bagaimana sikap kita berdasarkan ulumul Quran dan fikih ya, dari pandangan keduanya. Semoga ini bermanfaat.
Dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan Islam dan sunnah. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.